Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Marisa Sabila dengan NIM 2319111220025. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan sedikit aja gambaran dari sistem saraf, terutama pada organ sensoris dalam tubuh manusia. Jadi sistem saraf kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem saraf tepi atau perifer. Nah, apa saja sih bagian dari sistem saraf pusat? Jadi bagian dari sistem saraf pusat itu ada dua. Yang pertama itu ada otak atau ensefalon. Yang kedua itu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, ensefalon sendiri itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang namanya cerebrum atau otak besar. Yang kedua itu ada cerebellum atau otak kecil. Yang ketiga itu adalah truncus encephalli atau batang otak. Nah, kemudian untuk sistem saraf tepi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada nervi cranialis dan juga nervi spinalis. Nah, ini untuk perlobusan ini, itu letaknya itu ada di cerebrum atau otak besar. Jadi sebenarnya cerebrum atau otak besar kita itu punya 6 lobus. Tapi yang biasa dibahas dan juga yang saya akan mention di sini hanya 4 lobus utamanya saja. Baik, untuk yang pertama itu ada lobus frontalis. Lobus frontalis ini letaknya itu di paling depan, bagian sini. Kelihatan nggak? Wah, kelihatan. Udah ini aja deh. Pokoknya yang ini lobus frontalis. Nah, fungsi utama dari lobus frontalis ini adalah sebagai primary motoric cortex. Nih, primary motoric cortex. Jadi semua yang berhubungan dengan motorik-motorik ini masuknya ke lobus frontalis gitu. Nah, primary motoric cortex ini ada di area nomor 4. Kemudian kalau misalkan yang secondary motoric cortex ini ada di area nomor 6. Kemudian lanjut ke lobus yang kedua, itu ada lobus parietal. Lobus parietalis ini fungsi utamanya itu untuk mengatur somatosensorik. Jadi semua yang berhubungan dengan somatosensorik ini ada di lobus parietal. Letaknya itu ada di belakang lobus frontalis, tepat di belakang lobus frontalis. Jadi tadi lobus frontalis, nah tepat di belakangnya ini itu adalah lobus parietalis. Nah, untuk primary somatosensory cortex ini itu ada di area nomor 3, 1, dan juga 2. Oke, lanjut. Untuk yang lobus ketiga itu ada lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini letaknya itu ada di paling belakang, bagian sini. Fungsi utamanya itu adalah sebagai primary visual cortex. Jadi untuk pusat penglihatan. Jadi pusat penglihatan kita tuh ada di lobus occipitalis. Nah, untuk primary visual cortex ini itu ada di area nomor 17. Kalau misalkan yang sekundarinya itu ada di area nomor 18. Kalau misalkan tersier itu ada di area nomor 19. Kemudian yang terakhir itu ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu letaknya itu ada di tengah bawah. Letaknya itu di bawah lobus frontalis dan juga parietalis. Dan letaknya itu di depan dari lobus occipitalis. Oke. Jadi fungsi utama dari lobus temporalis sendiri itu adalah sebagai primary auditory cortex atau sebagai pusat pendengaran. Nah, primary auditory cortex sendiri itu ada di area nomor 41 dan juga 42. Oke, kemudian ini ada skema dari sistem saraf pusat. Langsung saja, ini juga ada contoh traksus ascendens dan juga descendens. Ini ada skema atau mekanisme refleks. Ada mekanisme motosensorik dan juga somatomotorik. Ini juga, nah ini kita akan bahas motorik pathway dan juga sensorik pathway. Jadi untuk motorik pathway ini ada dua jalur. Yang pertama itu ada jalur motorik piramidal atau gerakan sadar. Yang kedua itu ada jalur motorik ekstra piramidal atau gerakan yang tidak sadar atau non-volunteer. Nah, untuk yang pertama itu jalur motorik piramidal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jalur dari traktus kortikospinal dan juga traktus kortikobulbar. Nah, untuk traktus kortikospinal ini pusatnya itu dari korteks motorik yang ada di lobus frontalis tadi. Kemudian turun melalui medula spinalis bagian belakang. Kemudian menuju neuron motorik bawah untuk mengontrol otot-otot tubuh gitu. Jadi
lewat medula spinalis. Nah, kalau misalkan yang traktus corticobulbar ini sama itu dari korteks motorik juga yang ada di lobus frontalis tadi, tapi dia itu menuju saraf kranial yang ada di batang otak. Jadi bedanya itu ada di sini. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol otot wajah, leher, dan juga kepala. Kemudian jalur yang kedua itu ada jalur motorik ekstrapiramida atau yang gerakan non sadar tadi. Itu pusatnya itu dari ganglia basal, batang otak, dan juga berbagai nukleus. Kemudian fungsinya itu untuk mengatur gerakan otomatis seperti postur, tonus otot, dan juga keseimbangan tubuh. Kemudian ada yang namanya sensoric pathway. Sensoric pathway ini terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur columna dorsalis atau yang tulang belakang, sumbu tulang belakang. Kemudian jalur spinothalamicus. Nah, yang pertama itu jalur columna dorsalis itu dari reseptor sensorik yang ada di kulit dan juga otot. Nah, kemudian itu nanti akan jalan naik melalui columna dorsalis di medula spinalis. Kemudian masuk ke talamus dan juga akan berakhir di korteks somatosensorik yang ada di lobus parietalis tadi. Kemudian untuk jalur yang kedua ini ada di spinothalamicus. Pusatnya dari reseptor sensorik juga yang ada di kulit dan juga otot. Kemudian nanti masuk ke medula spinalis, lalu menyilang ke sisi yang berlawanan pada struktur decussatio pyramidum namanya. Kemudian naik melalui spinothalamicus, masuk ke talamus, sampai ke korteks somatosensorik yang tadi ada di lobus parietalis. Oke, kemudian ini ada nervus cranialis. Cranialis ini ada 12, ada olfactorius, ada opticus, ada oculomotorius, ada trochlearis, kemudian ada trigeminus abducens, kemudian ada facialis, kemudian ada vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan juga hypoglossus. Kemudian untuk nervus spinal sendiri ada 4, ada cervicalis, thoracalis, lumbalis, dan juga sacralis. Kalau cervicalis itu ada cervicalis 1-8, thoracalis itu ada 12, kemudian lumbalis ada 5, dan juga sacral ada 5, yang terakhir itu ada di bawah os coccygeus atau tulang ekor. Kemudian ini pada decussatio pyramidum, karena adanya decussatio pyramidum ini, makanya semua yang bekerja atau yang bergerak pada sumbu tubuh bagian kanan itu diatur oleh otak bagian kiri. Sebaliknya, semua yang bekerja atau bergerak di bagian sumbu tubuh bagian kiri itu akan diatur oleh otak bagian kanan. Simpel seperti itu. Kemudian lanjut ke struktur mata. Singkat saja, ini ada eyebrow, alis, kemudian ada supercilia yang gunanya untuk protect from dust, kemudian ada pupil, iris, kemudian ada palpebra superior, palpebra inferior, kemudian di sini ada terbentuk commissura lateralis atau pertemuannya nih namanya commissura lateralis, kemudian di sini juga ada celah ya antara palpebra superior dan juga inferior namanya fissura palpebra. Kemudian ada sklera yang dilapisi oleh konjungtiva dilapisi oleh selaput. Kemudian di sini juga ada namanya commissura medial, pertemuan di bagian medial. Kemudian di sini terdapat caruncula lacrimal gitu. Tentu saja, di sini ada glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis ini fungsinya untuk menghasilkan air mata. Jadi ini kelenjar air mata gitu. Letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di palpebra superior bagian lateral. Jadi kan di sini tadi ada palpebra superior. Nah, ini bagian lateralnya itu ada lacrimal glandula. Glandula lacrimal. Nah, glandula lacrimal ini tertanam di antara musculus orbicularis oculi. Jadi ketika kita berkedip, itu makanya banyak mengeluarkan air mata. Nah, kemudian air mata itu nantinya akan berjalan membasahi di depan mata kita sini. Makanya kalau misalkan kita nangis itu air matanya itu kayak mata kita tuh jadi buram gitu karena air matanya itu menutupi bagian mata kita. Nah, kemudian akan berjalan di bagian depan mata, kemudian akan berakhir di sini dan akan disalurkan ke ductus lacrimalis. Nah, di sini ada lubang untuk menyalurkan air mata itu. Ada yang superior dan juga inferior, namanya lubang atau kanal lacrimal superior dan juga
kanal lacrimal inferior, kemudian masuk ke sakus, ke ductus, kemudian akan bermuara di meatus nasi inferior pada rongga hidung. Kemudian ini untuk otot-otot mata itu ada dibagi dua, ada yang extraocular muscle dan juga intraocular muscle. Kalau extraocular muscle ini ada dua jenis, ada yang rectus dan juga oblique. Nah, semua otot-otot mata itu disarafi oleh nervus oculomotorius yang ketiga. Nah, kecuali ada dua otot nih, ada musculus obliquus superior dan juga musculus rectus lateralis. Musculus obliquus superior ini akan diinervasi oleh nervus trochlearis, sedangkan yang musculus rectus lateralis ini akan diinervasi oleh nervus abducens. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ada pathway dari pergerakan oculomotorius ya, nervus oculomotorius. Nah, kalau misalkan bagian extraocular muscle itu pusatnya itu ada di nucleus nervi oculomotorii, sedangkan yang intraocular muscle itu pusatnya itu ada di nucleus accessorius nervi oculomotorii melalui ganglion ciliari. Jadi perbedaan itu ada di sini dan juga jenis nukleusnya. Kemudian lanjut, nah ini ada sedikit skema dari perjalanan saraf. Di sini ada namanya ganglion ciliari yang ini tadi, untuk yang intraocular muscle, itu fungsinya untuk pusat trial saraf yang mengatur otot-otot mata pada bagian intra, atau bagian dalam. Nah, ini untuk pergerakan bola matanya sendiri. Kemudian, ini untuk juling ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang juling itu, sebenarnya kan, kalau misalkan yang juling itu kan tidak sama ya arahnya yang dilihat. Jadi sebenarnya otak itu hanya mengaktifkan salah satunya saja. Jadi cara pemeriksaannya itu, kalau misalnya orang juling, kita taruh tangan di depan, terus suruh ikutin tangan kita. Nah, mata yang bergerak, nanti pokoknya salah satu mata tuh ada yang bergerak, ada yang enggak. Nah, yang bergerak itulah yang berfungsi, yang satunya itu dinonaktifkan oleh otak. Gitu. Nanti mekanisme pengobatannya itu ototnya akan dipotong atau diperpanjang sesuai dengan yang mana yang bermasalah gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini sebenarnya sangat kompleks ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bahas cairannya aja ya sedikit. Di sini ada, sebenarnya mata kita tuh punya dua cairan. Yang pertama itu ada aqueous humor dan juga vitreous camber atau corpus vitreous. Jadi pokoknya yang di bagian depan sini dan juga di pusatnya yang paling banyak ini yang ada di belakang. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya corpus ciliaris. Corpus ciliaris ini yang fungsinya untuk menghasilkan cairan humor aqueous yang tadi, aqueous humor itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini. Jadi ini kan bagian kita kenalan dulu deh. Ini kan pada bagian luar ini namanya kornea. Kemudian ini yang humor aqueous tadi kan. Kemudian ini yang namanya iris nih yang ini. Jadi ini namanya pupil. Jadi sebenarnya pupil itu tuh adalah rongga yang dibentuk oleh iris. Jadi dia tuh bukan struktur nyata gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh struktur atau sebenarnya dia tuh celah yang terbentuk oleh potongan-potongan iris gitu. Potongan iris yang melingkar-lingkar gitu, terbentuklah di depan itu ada celah, nah itu yang namanya pupil. Nah, di belakang pupil itu ada yang namanya lensa. Kemudian baru di belakang lensa itu ada corpus vitreus. Kemudian di paling belakang sini, yang bagian tepi-tepi sini itu namanya retina. Nah, retina ini ada yang namanya struktur central fovea atau macula lutea, itu tempat pemfokusan cahaya yang jatuh. Jadi sebenarnya cahaya itu, titik fokus cahaya itu harus jatuh tepat di retina. Tepat di retina ya teman-teman. Kalau misalkan nggak tepat di retina, terlalu depan atau terlalu belakang itu namanya gangguan. Ada gangguan. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya glaukoma. Jadi glaukoma ini singkatnya itu adalah kondisi di mana tekanan bola mata itu terlalu tinggi gitu.
Jadi jadi itu disebabkan oleh humor aqueous yang di depan tadi, yang ini tadi, humor aqueous ini itu titik keluarnya itu mengalami sumbatan gitu. Jadi dia tuh nggak bisa keluar. Jadi akhirnya dia menumpuk sehingga menyebabkan tekanan di dalam bola matanya itu jadi tinggi gitu. Kemudian lanjut, ini tuh pergerakan lensa pada jarak dekat dan juga jarak jauh. Kemudian ada penapang dari retina. Nah ini ada bagian dari retina. Jadi di retina itu ada yang namanya fotoreseptor. Fotoreseptor ini terbagi ada menjadi 2 sel. Ada sel batang dan juga ada sel kerucut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalkan yang sel batang ini letaknya itu kan di perifer. Jadi fungsinya itu untuk melihat dalam kondisi yang gelap. Simpelnya seperti itu. Kalau misalkan yang kon atau yang kerucut ini, itu letaknya itu ada di makula sebagai titik fokus dan juga tuh fungsinya buat melihat warna dalam kondisi yang terang. Begitu kurang lebihnya. Kemudian habis dari fotoreseptor dia akan masuk ke sini, horizontal cell, bipolar cell, amakrine cell. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya. Kalau misalkan horizontalis cell itu untuk mengatur sinyal dari fotoreseptor ke sel bipolar, dan juga itu fungsinya untuk mengatur kontras visual dan ketajaman. Kalau misalkan yang bipolar cell itu untuk memproses dan juga integrasi sinyal dari fotoreseptor ke sel ganglion. Kalau misalkan yang amakrine cell itu untuk memodulasi sinyal dari sel bipolar ke sel ganglion, terutama dalam proses adaptasi cahaya dan juga gerakan. Kemudian, ini tadi udah ya, visual pathway itu ada di area 17 sampai 19, primer, sekunder, tersier. Kemudian, nah ini untuk pathway-nya sendiri. Untuk pathway-nya sendiri, itu saya ambil dari Ninja Nerd ya. Ada kreditnya. Oke. Jadi, sebenarnya simpelnya itu, kan kita punya 2 bola mata. Nah, pada bola mata kanan, jadi sebenarnya masing-masing bola mata kita itu melihat 2 sisi bagian. Ada bagian nasal dan juga ada bagian temporal. Nah, tapi yang ditangkap oleh retina kita itu berlawanan. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil yang bagian kanan ya. Ini kita namakan bagian nasal. Ini kita namakan bagian temporal. Nah, pada sisi nasal, objek itu akan ditangkap oleh temporal hemiretina kita yang bagian kanan. Bayang nggak? Kayak misalkan nih, misalkan kita anggap bola mata kanan aja ya. Bagian medial ini bagian medial objek akan ditangkap oleh bagian temporal mata. Simpelnya seperti itu. Bagian medial objek akan ditangkap oleh temporal mata, sedangkan bagian temporal objek itu akan ditangkap oleh bagian medial mata. Gitu. Nah, sudah sampai situ. Untuk aliran penyebaran dari temporal hemiretina dan juga nasal retina ini yang ini. Jadi yang tadi kan nasal objek itu akan ditangkap oleh temporal retina mata nih. Ketika ditangkap menyilang pokoknya menyilang lah, inti menyilang. Nah, kalau misalkan di bagian temporal itu akan lurus-lurus aja nih, dia jalannya tuh memang benar di bagian kanan. Temporal hemiretina itu akan berjalan di bagian kanan aja. Tapi yang bagian ini nih, bagian nasal hemiretina yang menangkap dari temporal objek ini tadi, itu dia akan menyilang, dia akan pindah ke tetangga sebelah gitu, bagian kiri gitu. Dia akan alirannya itu akan ke sebelah kiri gitu. Kayak dia akan menyilang, sama yang punya kiri juga gak tahu kenapa tiba-tiba menyilang aja ke kanan gitu. Pokoknya saling menyilang lah bagian nasal hemiretinanya dari kiri maupun kanan itu saling menyilang.
yang disebut namanya kontralateral. Di tempatnya itu ada di optik chiasma atau chiasma opticum. Itu yang ada di sini lah pokoknya. Nah, kemudian sudah selesai nih. Nah, masing-masing saraf yang berjalan sudah di jalannya masing-masing, yang sudah takdirnya masing-masing itu akan menuju yang namanya nukleus. Ini namanya nukleus nih. Nah, kemudian tadi yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan ini kan, kalau misalkan yang berjalan di jalannya memang yang benar-benar kanan ya, jalannya kanan gitu, yang punya temporal hemiretina tadi, itu namanya tuh ipsilateral. Kalau misalkan yang menyilang ke tetangga sebelah tadi, yang punya yang sinusal hemiretina, itu namanya kontralateral. Nah, kenapa jadi dinamain seperti itu? Karena dia akan menuju pada bagian nukleus yang berbeda. Kalau misalkan yang ipsilateral itu akan menuju nukleus nomor 2, 3, dan juga 5. Kalau misalkan yang kontralateral itu akan menuju nomor 1, 4, dan juga 6. Gitu. Kemudian lanjut dari nukleus, dia akan terbagi menjadi 2. Ada yang ke midbrain, ada yang menuju lobus occipital, yang tadi pusat penglihatan, yang ada di otak bagian belakang tadi. Nah, untuk perjalanan menuju lobus occipital itu terbagi menjadi 2 jalur lagi, teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya superior retinal fiber. Jadi sebenarnya ini dibagi 2 tadi. Yang bagian 2 tadi kan jadi parietal sama temporal namanya nih. Ada parietal, ada namanya temporal. Nah, yang di bagian parietal itu namanya superior retinal fibers. Kalau misalkan yang temporal itu yang bagian inferior retinal fibers. Gitu. Kemudian sama-sama masuk ke occipital lobus juga. Tapi kenapa jadi dibedakan? Karena kalau misalkan terjadi gangguan di parietal sama temporal itu berbeda. Penamaan lesinya itu berbeda. Penamaan gangguan itu berbeda. Kemudian udah itu aja. Jadi kalau misalkan terjadi lesi ya teman-teman ya, terjadi lesi itu lesi di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, di bagian pokoknya di bagian-bagian penting-penting sini-sini itu berbeda namanya nanti gitu. Ya ini langsung saja untuk penamaan lesinya ada right monocular blindness 1, 2, 3 sampai 8 yang saya dapatkan. Oke, langsung saja karena waktunya. Kemudian di sini ada miopia dan juga presbiopia. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau misalkan retina itu kan harusnya titik fokus cahaya itu harus jatuh tepat di retina, nggak boleh terlalu depan, nggak boleh terlalu belakang. Nah, kalau misalkan kasus miopia ini adalah kasus di mana titik fokus cahaya ini nggak sampai retina, dia di depan retina, dia belum sampai retina tuh udah jatuh duluan di situ. Makanya miopia ini bisa disebutkan sebagai rabun jauh ya. Rabun jauh jadi kayak titik fokusnya tuh belum sampai retina, jadi nggak bisa ngelihat benda itu dengan jelas gitu. Nah, karena titik fokusnya aja belum sampai ke retina gitu bahasanya. Kayak misalkan miopia ini ditanggulangi. Pokoknya dipakaikan lensa yang bentuknya tuh cekung gitu. Kalau misalkan yang presbiopia ini titik fokus cahayanya tuh jatuh di belakang retina dia malah ya. Makanya diantisipasinya dengan ditanggulangi dengan memakai lensa cembung. Kemudian langsung ke telinga. Telinga kita itu bisa mendengar 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ini tadi ada di area 4142. Ada di lobus temporalis. Ya, kalau nggak salah. Kemudian, nah ini ada, jadi sebenarnya telinga kita tuh dibagi menjadi 3, ada bagian luar, tengah, dan juga dalam. Kalau misalkan bagian luar ini, batasnya itu dari auricula atau yang daun telinga itu sampai ke membrana timpani. Nih, membrana timpani. Strukturnya sangat tipis ya, sangat tipis. Jadi hati-hati banget gitu. Nah, kemudian ini juga kalau misalkan ada banyakkan tumbuh bisul tuh sebenarnya tuh di sini, karena yang di sini tuh banyak rambutnya. Kalau misalkan udah sampai ada tulangnya ini, ada struktur tulang, dia tuh nggak ditumbuh di rambut gitu. Makanya jarang terjadi bisul. Begitu. Kemudian, ini untuk bagian dalamnya itu dari membran timpani sampai ke ini, oval window.
oval window ini. Jadi di bagian telinga bagian tengah ini ada 3 tulang. Ada malleus, incus, dan juga stapes gitu. Kemudian, nah ini untuk gambaran pada middle ear-nya. Langsung saja malleus, incus, stapes. Nah, stapes ini nantinya kakinya itu bakal menuju foramen ovale. Tuh. Kemudian, nah ini fungsi stapes ini itu untuk memperkuat getaran dari membrana timpani yang tipis tadi itu ke area-area yang kecil gitu supaya nantinya cairan-cairan di koklea nanti itu bakal bisa bergetar dan bisa menghasilkan impuls saraf atau impuls listriknya begitu. Oke, kemudian ini juga ada tensor timpani muscle dan juga tendon of stapedius muscle. Jadi fungsinya masing-masing berbeda. Yang pertama ini untuk menegangkan membran timpani supaya kalau misalkan suara kencang tuh bisa diredam sedikit lah gitu, nggak terlalu barbar banget nanti di telinga. Kemudian kalau misalkan yang tendon of stapedius muscle ini untuk menahan gerakan stapedius saat menyentuh membran ovala nanti. Oke, kemudian lanjut ke pathway-nya. Jadi pathway sendiri, sebenarnya ini untuk skemanya gambarnya bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama itu kan tadi udah dari telinga luar, habis itu masuk ke telinga tengah, masuk ke dalam. Di dalam itu kan nanti ada koklea. Nah, di koklea itu ada sel rambut. Yang sel rambut itu ada di namanya nih organokorti. Nih, ada di organokorti ini nanti ada sel rambut. Nah, itu fungsinya tuh transduksi suara. Jadi mengubah getaran-getaran itu menjadi impuls listrik, impuls sinyal. Keren kan? Nah, itu. Kemudian nanti impuls saraf itu akan dialirkan oleh nervus cochlearis. Kemudian nanti akan menuju nucleus cochlearis. Letaknya itu ada di medula oblongata, di bagian batang otak. Jadi sebenarnya, oh ya, mohon maaf, batang otak itu terdiri dari 3. Ada namanya mesencepali, ada pons, dan juga medula oblongata. Nah, ini ke medula oblongata, salah satu dari bagian batang otak. Kemudian masuk ke kompleks olivarius superior. Nah, di sini terjadi penyilangan yang di sini. Nah, ini terjadi penyilangan. Dia awalnya ke kiri jadi ke kanan, kemudian fungsi untuk lokalisasi sumber suara, kemudian masuk ke lemniscus lateral. Kayak sebuah jalur kayak menuju otak bagian tengah gitu. Kemudian masuk ke colliculus inferior itu sebagai respon refleks pada suara, fungsinya untuk koordinasi respon motorik. Kemudian ada nucleus geniculatum medialis, fungsinya itu letaknya di thalamus, fungsinya sebagai stasiun relay utama. Kemudian terakhir tuh akan menuju primary auditory cortex yang ada di lobus temporalis tadi. Nah, kemudian itu masuk spesifikasinya ke gyrus temporalis superior dan fungsinya untuk memproses persepsi suara dan juga nantinya suara akan diinterpretasikan di sana gitu. Oke, lanjut ya. Ke bagian hidung. Jadi di bagian hidung ini ada yang namanya concha superior, concha medial, concha inferior, dan juga ini ada meatus atau saluran di bawah dari concha superior, media, dan juga inferior. Nah, kemudian tada, ini penampakannya. Kemudian ini ada saraf-sarafnya juga, ini namanya bulbus olfactorius yang nantinya kita akan bahas. Kemudian langsung saja nah ini nanti terbagi 2, ada stria medialis, stria lateralis gitu. Nah, ini perjalanannya masuk molekul-molekul bau terus reseptorkan di sini, terus dialirkan. Ini sama juga, oh my god. Kemudian nah ini untuk pathway-nya ya. Biasa saya udah rangkum di sini. Nah, yang pertama itu nanti bau yang akan dicium oleh hidung itu nanti akan masuk ke dalam hidung dan akan nempel di mukosa atau di bagian epitel olfaktori.
Jadi nanti epithelial olfactory ini ada silianya. Nah, itu nanti akan menangkap bau dan nantinya akan berinteraksi dengan reseptor sehingga menghasilkan impuls listrik. Itu simpelnya. Kemudian, impuls listrik sendiri itu akan dialirkan oleh nervus olfactory dan kemudian nervus olfactory ini akan keluar melalui lamina et foramina cribrosa ostis ethmoidalis. Kemudian masuk ke bulbus olfactorius. Kemudian bulbus olfactorius ini terdapat akson saraf yang membentuk sinaf dengan sel mitral dan juga sel tufted. Kemudian itu fungsinya untuk memproses penyaringan informasi bau pada tahap awal. Kemudian dari bulbus olfactorius masuk ke tractus olfactorius. Jadi nah ini tadi yang tractus olfactorius ini, yang ini ada medial, ada lateral. Yang kita lihat tadi mana? Nah ini stria medial, stria lateral. Kemudian kalau misalkan yang lateral itu akan masuk ke cerebral cortex. Kalau misalkan yang medial itu ada area otak lain untuk mengatur emosi gitu. Nanti kalau misalkan yang di sini kita lihat, kalau misalkan medial itu ada ke nukleus amigdala, kalau misalkan lateral itu ada ke sentrum penghidup bagian ungkus. Kemudian, nah, jadi tractus olfactorius itu sambungannya itu nggak satu titik, tapi banyak titiknya. Ada yang ke primary olfactory cortex, ada yang ke secondary olfactory cortex. Nah, kalau misalkan yang primary olfactory cortex ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ada piriform cortex, periamygdaloid cortex, entorhinal cortex, olfactorius tuberculum, nucleus olfactorius anterior. Nah, kalau misalkan yang secondary itu ada orbitofrontal cortex, amigdala, hippocampus, insular cortex, prefrontal cortex. Nah, ini untuk sedikit dari fungsinya. Kalau misalkan yang piriform cortex itu untuk interpretasi bau, yang letaknya itu ada di lobus temporalis. Kalau misalkan yang amigdala itu yang menghubungkan penciuman dengan emosi. Tapi kalau misalkan yang secondary ini yang lebih dalamnya, kalau misalkan yang nih yang periamigdaloid ini yang anggapannya kayak sensasi awal yang menghubungkan dengan emosi gitu. Kayak kalau misalkan yang amigdala ini kayak benar-benar diproses emosi. Jadi kayak kalau misalkan kita nyium sesuatu tuh kayak misalkan ya kita nyium nyium musuh kita terus kita cium orangnya, kita langsung kayak inget terus ini musuh saya ini gitu. Itu jadi penciuman yang bergabung dengan emosi, yang akan dilibatkan dengan emosi itu ada di proses di amigdala gitu. Kemudian ada yang namanya entorhinal cortex tadi, itu yang khususnya untuk pembentukan memori, karena itu letaknya itu ada di hippocampus, pembentukan memori. Kemudian ada yang orbitofrontal cortex. Nah, ini yang pengolahan sekunder bau. Tadi kan yang pengolahan tahap awal ini kan tadi ada di bulbus olfactorius. Nah, untuk yang tahap selanjutnya itu ada di orbitofrontal cortex gitu. Jadi itu yang menentukan saya suka bau ini apa enggak gitu. Misalkan nyium bau sesuatu nih, suka apa enggak nih gitu. Itu ada di pengolahan di orbitofrontal cortex. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.